Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Maisyarah dengan NIM 31118133 akan mempresentasikan mengenai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik sediaan steril. Langsung saja pada prinsip produk steril. Produk steril ini dibuat dengan syarat khusus dan cara pembuatan ini harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditentukan dengan seksama dan tervalidasi. Kemudian, klasifikasi ruang bersih dan sarana ruang bersih. Klasifikasi ruang bersih adalah bagian dari kualifikasi awal dalam farmasi. Klasifikasi udara bersih adalah berdasarkan konsentrasi partikel 0,5 mikrometer dan 5 mikrometer digunakan sebagai acuan. Kemudian teknologi isolator, berikut adalah contoh desainnya. Isolator ini dibuat dari bahan yang tahan terhadap tusukan dan kebocoran. Sebelum penggunaannya, dilakukan validasi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor kritis seperti mutu udara, sanitasi, dan proses transfer. Kemudian teknologi peniupan atau pengisian atau penyegelan dilakukan oleh satu unit mesin otomatis dan dapat digunakan untuk produksi aseptis yang dilengkapi dengan shower air yang dapat dibutuhkan untuk kelas A serta dapat dipasang di lingkungan minimal kelas C. Kemudian pembuatan secara aseptis memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk mempertahankan sterilitas produk yang dibuat dari komponen-komponen yang masing-masing telah disterilisasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, produk yang beresiko terkontaminasi pembilasan akhir hendaklah dilakukan di bawah lab minimal kelas D. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu lingkungan, kedua personil, ketiga permukaan yang kritis, keempat sterilisasi wadah atau tutup, dan prosedur pemindahan, dan yang kelima yaitu waktu tumbuh maksimal bagi produk sebelum pengisian ke dalam wadah akhir. Dalam pembuatan produk steril diperlukan personalia yang memiliki kriteria atau persyaratan tertentu untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada suatu produk yang dibuat. Berikut beberapa persyaratan CPOB terkait dengan personalia yang bekerja di ruang steril. Yang pertama yaitu personil dipilih secara seksama. Yang kedua, personil di area steril dalam jumlah terbatas. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Kemudian yang ketiga yaitu standar izin perorangan dan kebersihan yang tinggi. Yang keempat, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B. Pakaian kerja steril harus disediakan untuk tiap sesi kerja. Selanjutnya, bangunan dan fasilitas. Pintu hendaklah membuka ke arah ruang bertekanan udara lebih tinggi yang dilengkapi dengan door closer. Pengecualian diperbolehkan untuk pintu darurat dan persyaratan K3 yang berlaku serta persyaratan sistem pengukungan. Modifikasi biasanya dilakukan pada tekanan ruang antara atau ruang ganti dengan sistem yang disebut sink airlock dan double airlock. Perbedaannya hanya ada pada tekanan. Kemudian peralatan yang perlu diteliti dalam proses pembuatan produk steril yaitu antara lain ada autoclave dan juga open. Kualifikasi kinerja autoclave hendaklah mencakup antara lain distribusi panas yaitu dengan menggunakan probel thermocouple dan penetrasi panas dengan menggunakan mikroba standar yaitu Bacillus stearothermophilus dan kemudian ada oven. Kualifikasi pada oven hendaklah dilakukan terhadap oven dalam keadaan kosong maupun terisi untuk tiap jenis muatan.
Selanjutnya, pada prinsip sanitasi dan higien, menurut CPOB, tingkat sanitasi dan higien yang tinggi adalah interaksi antara setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup sanitasi dan higien meliputi personil bangunan dan fasilitas peralatan pelengkapan dan wadah bahan produksi serta segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pencemaran produk. Kemudian air dalam pembuatan sediaan steril. Air untuk produksi memegang peranan penting dan kritis dalam industri farmasi. Beberapa hal antara lain yaitu air merupakan bahan baku yang digunakan dalam jumlah besar terutama untuk produk obat suntik cair, kemudian cairan infus dan sebagai sediaan steril lainnya. Dalam proses pengelolaan area pengisian produk steril harus berbeda dengan area pengisian produk yang steril. Kemudian validasi proses aseptis hendaklah mencakup simulasi proses menggunakan media pertumbuhan, yang mana media pertumbuhan dipilih berdasarkan bentuk sediaan, selektivitas, kejernihan, konsentrasi, serta cara sterilisasi yang tepat. Sterilisasi ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu sterilisasi air, sterilisasi panas, sterilisasi radiasi, dan juga sterilisasi gas. Filtrasi produk yang tidak dapat disterilisasikan dalam wadah akhirnya dianjurkan 2 kali filtrasi dengan menggunakan 2 filter dengan ukuran Fori nominal 0,22 mikrometer. Contohnya protap pengujian saringan membran. Untuk menghindarkan kontaminasi produk, ada beberapa faktor penting. Yang pertama yaitu desain kombinasi tutup dan stopper vial. Kemudian yang kedua yaitu sistem pendeteksi stopper salah posisi atau tidak terpasang yang tervalidasi secara menyeluruh, dan yang ketiga yaitu pembatasan akses operator, yang keempat pelatihan operator yang baik, yang kelima prosedur lengkap intervensi manual, dan yang terakhir tindak lanjut dan kondisi lingkungan yang memadai. Lanjut pada pengawasan mutu. Metode lain dari yang tercantum dalam Farmakope dapat digunakan bila telah divalidasi, dijustifikasi, dan diotorisasi. Metode uji mikrobiologi digunakan agar mendapatkan hasil yang lebih cepat dari metode biasa untuk penetapan mutu air lingkungan atau bioborden yang dapat dipertimbangkan bila telah divalidasi dan bila pengkajian komparatif dari metode uji mikrobiologi cepat yang diusulkan telah dilakukan terhadap metode Farmakope. Itulah penjelasan mengenai CPOB sediaan steril yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.